Titip tanya, siapa Kang Gruhin dan Kang Mustafa yang sering disebut-sebut oleh Gus Baha? Dalam setiap dakwah jika mencontohkan A atau B kan selalu pakai nama Ruhin dan Mustafa. Siapa itu Gus? Itu orang beneran atau bagaimana caranya bisa ketemu Rasulullah walau hanya sebatas mimpi? Ya, kalau kita menjadi fans yang ngefans banget sama idola atau menjadi fans seperti K-pop yang sangat fanatik, itu sebetulnya tidak apa-apa atau sebaiknya jangan kalau kita mengidolakan sesuatu sampai fanatik luar biasa. Gus, putra-putri 3 ya Gus? Iya. Ada keinginan meneruskan jejak atau jadi minimal jadi santri atau belajar tafsir Al-Quran atau? Ya kalau keinginan iya, tapi ya alami tadi. Karena kalau nggak pilihannya anak-anak juga repot. Tapi insya Allah kalau kultur di kampung ya, di tradisi keluarga kami kan khas. Sehingga dibentuk, tidak dibentuk, disuruh, tidak disuruh ya arahnya ke sana. Karena ini cerita sedikit. Dulu bapak itu sangat dekat ke teori keilmuan. Ada seorang yang terlalu stakeng, terlalu keras pada anaknya, sehingga di rumahnya itu tidak ada TV, nggak ada motor. Singkat cerita, pertama anaknya tahu TV ya dari tetangganya atau dari temannya, naik motor ya diajari temannya. Repotnya anak ini yang berjasa ini, mimman lam yusolli wa lam yasum, ya tidak sholat, tidak puasa. Singkat cerita, anaknya ini lebih terdikte ini daripada oleh orang tuanya. Pas sudah kejadian itu, si orang tuanya sowan ke saya, karena bapak sudah meninggal, cerita bahwa metode Kiai Nur Salim, metode jenengan saya akui Gus gini. Terus dia tanya ke saya, kenapa Gus metode itu? Saya kan ngiranya kalau ada TV, ada motor, anak jadi nakal karena nonton TV. Terus saya bilang, al-insan abdul ihsan, manusia itu budaknya kebaikan. Sehingga ketika anak Anda ini utang jasanya sama orang nggak sholat, dia ingin niru yang nggak sholat. Sementara melihat Anda sebagai orang yang tidak simpatik karena melarang terus. Semenjak itu dia ngakui manhajnya bapak saya. Dan dulu bapak saya juga gitu. TV ku ya ono madharote gitu kalau bahasa Jawa. Tapi nak radio TV terus delok ning tonggo selain ganggu ya engko pengaruh tadi. Karena tadi artinya makanya dalam doa-doa para wali, para ulama kan, jangan jadikan kami dikuasai orang yang tidak takut engkau ya Allah. Karena tadi al-insan abdul ihsan, artinya anak ini enggak sholat. Nggak sholat, nggak puasa karena lebih utang jasa sama pertama yang meminjami motor, meskipun akhirnya alhamdulillah akhirnya bapaknya rubah, terus anak ini jadi baik lagi. Tapi ini kan cerita manhaj betapa bahayanya terlalu stakeng, terlalu keras tadi. Jadi dari satu keilmuan al-insan abdul ihsan ya sudah kita harus ihsan sama anak-anak, sama siapapun. Insya Allah barokahnya itu lebih mudah berdakwah. Itu di hadis rahimallahu imra'an a'ana waladahu ala birri. Allah merahmati seorang yang membantu anaknya untuk jadi baik. Bagaimana? Jangan dia maki. Jangan dia bebani beban yang berat. Ya toh? Kalau tegur yang baik. Ya toh? Itu. Jadi ada hubungan akrab sehingga kalau dia mau curhat, dia curhat pada ibunya kalau perempuan. Dia curhat pada bapaknya, bukan curhat pada temannya. Ya, pada temannya ya. Karena itu bersahabat. Ya, kamu kan curhatnya sama mami kan? Ya, Nana curhatnya apa marahnya? Jengkelnya mungkin ya. Abi Gus, ini kita jawab pertanyaan netizen ya. Soalnya kita udah janji. Ini dari Alfi Mai. Mungkin dijawabnya singkat-singkat aja kalau bisa. Gimana sih Abi dan Gus cara istiqomah untuk menghafal Al-Quran? Saya jawab, ya karena kalau keyakinan saya, keyakinan semua orang kalau sudah hafal lupa itu dosa. Pertama karena takut dosa. Tapi setelah ke kelas tertentu, makom tertentu memang asik. Punya hafalan itu asik. Jadi kalau dulu mungkin karena takut tadi ya nisyanul ayat atau Quran itu lupa itu dosa. Tapi lama-lama memang karena asik. Karena asik. Ya, saya kira saya benar itu. Asik, ada kenyamanan tersendiri itu ya. Apalagi kalau ngerti. Karena itu sangat membantu dalam menghafal, menghubungkan ini tadi ceritanya ini begini. Jadi sebenarnya sangat mudah hafal itu. Tapi sangat mudah lupa. Yang kedua itu yang sering terjadi. Ya, sangat mudah. Tapi karena kalau dipahami itu jadi lebih mudah. Oh iya, jauh lebih mudah dipahami daripada tidak. Salah satu itu kan untuk
kan harus dicantolkan itu ingatan supaya dia ini. Ini nyambung ke pertanyaan Nita Desya. Bagaimana jika sampai mati saya tidak tahu arti keseluruhan isi Al-Quran, apalagi tafsirnya? Apakah saya berdosa? Hanya dibaca sampai hatam berkali-kali, baca terjemahannya juga jarang-jarang. Saat titip salam sama Gus Baha, saya sudah beli Al-Quran terjemahan yang UII. Gitu. Kalau sampai dosa enggak lah, kan kalau paham semua itu fardu kifayah, 1-2 orang di kawasan itu memahami ini sudah cukup. Dan mulai dulu pun ya enggak semuanya paham Quran. Cuma bahwa baca hatam mungkin terus belajar itu bukti cinta itu insya Allah cukup untuk sowan lah nanti kepada Allah, anta ma'aman ahbabta atau almaru ma'aman ahabba. Iya. Saya punya cerita dulu, ada seorang wali yang masih bernambah sama saya itu. Orang yang sudah mau meninggal 2 tahun atau 3 tahun sudah sepuh, tetap disuruh ngapalkan Quran. Biasanya 2 juz meninggal, 3 juz meninggal. Sehingga cerita anak-anaknya tanya ke wali tadi, kenapa mbah sudah sepuh disuruh ngapalkan, disuruh belajar? Ya setidaknya pas mati masih masuk hadis man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman. Jadi ketika dia mati dalam keadaan mencari-cari ilmu. Iya. Diusahakan selalu untuk jadi tidak ada alasan untuk tidak belajar. Mungkin metodenya diubah. Jangan hanya baca, sambil baca terjemahan dia. Terlalu meningkat begitu ya. Ini ada pertanyaan buat Abi dan buat Gus Baha. Siapa ahli tafsir yang paling mempengaruhi pemikiran Abi dan Gus Baha dari Labi? Ini yang repot, karena bacanya banyak. Dan bacanya banyak itu pasti dalam konteks akademik atau keilmuan tafsir itu ya plus minus. Mungkin kalau rasa Jawa saya suka Syekh Nawawi. Tapi dalam rangka tangkeh dari cerita-cerita Israiliyat apa, menghindari cerita-cerita Israiliyat kayaknya Syekh Nawawi terlalu longgar pakai Israiliyat sehingga kita ya repot juga. Jadi Mbah Mun sering cerita gini ke saya. Kalau baca tafsir, ya jangan mengikat kamu, karena Quran awsa'u minhu, Quran selalu lebih luas ketimbang tafsir itu sendiri. Jadi saya masih ingat ketika baca kitabnya, bukunya Pak Quraisy Membumikan Al-Quran. Dulu ramai sekali Pak Quraisy, ketika min alaq, itu kan diterjemahkan dulu orang-orang atau banyak kiai yang baca dari segumpal darah. Pakar-pakar embriologi bilang itu embrio atau zigot yang menempel di dinding rahim. Tapi di banyak tafsir-tafsir modern memang alakin dari kosakata aliko ya'liko alakon, sehingga sesuatu yang menempel. Terus saya bilang, ramai sekali diskusi itu di kalangan kita, ya, di kalangan peneliti muda, pas itu masih sama-sama muda. Kalau tafsir salah, misalnya salah, Qur'annya tidak akan salah, karena makna segumpal darah itu maknanya mufassir, bukan maknanya Qur'an, kata saya. Nah itu akan selalu begitu Mbak Nana di semua ayat. Jadi kalau mufasirnya dalam tanda kutip bisa salah atau memang betul salah, Qur'annya tidak bisa salah karena yahtamilu wujuhan, masih menerima sekian kemungkinan. Ya, prinsipnya tidak ada penafsir Al-Quran yang tidak salah. Saya pasti salah. Bisa jadi benar pada masanya, pada masa lain sudah tidak benar. Bisa jadi benar pada tinjauannya, karena dia punya kecenderungan ini, yang lain punya tinjauan lain. Ya toh, jadi tidak bisa kita berkata hanya dipengaruhi oleh ini. Kalau dia ilmuwan. Kalau dia hanya nyontek ya udah. Jadi seperti Abi, misalnya Abi dipengaruhi oleh banyak sekali. Oh banyak sekali. Terus banyak dipengaruhi, resikonya bisa 2, Pak. Bisa nggak jelas, bisa alim banget. Resikonya ekstrim ya Gus, bisa ekstrim. Ini ada pertanyaan, Fahri Al-Fajar, Abiku. Bagaimana caranya bisa ketemu Rasulullah walau hanya sebatas mimpi? Nah ini Pak Kures yang kasuhan. Ada tuh uraian-uraian ulama tentang itu. Yang pertama teladani. Dan teladani itu bukan hanya pada salatnya, pada hal-hal yang kecil-kecil. Teladani akhlaknya. Teladani bagaimana dia masuk rumah, keluar rumah, itu teladani. Yang kedua, sering selawat. Jadi hati selalu ini. Yang ketiga, berdakwah. Itu 3, ada beberapa cara, tapi itu yang paling ini. Saya kira yang paling sulit itu meneladani. Bagaimana kita meneladani akhlaknya, bagaimana ya banyak sekali. Sehingga hati terpaut dengan beliau
Dan dari segi ilmu jiwa juga kan ada itu. Kalau terpaut hati bisa mimpi. Nah, tapi ini kalau Rasulullah itu yang mimpi itu pasti benar. Maksudnya, Mimpi yang pasti benar itu kalau mimpi Rasul. Begitu loh Gus Wah, ya. Walaupun Walaupun fil manam faqad ra'ani haqqan. Nah, Fa inna syaitan la yatamatsalu. dan kita kalau mimpi kita tahu itu bertemu Rasulullah, kita tahu ya. kita Walaupun tahu. kita tidak pernah melihat, Tidak. kita tidak tahu wujudnya, tapi ketika kita tahu mimpi ini itu pasti. Rasul, ya. Dan yang mimpi itu bisa bermacam-macam. Mungkin waktu dia lihat, oh ini kok muda, ini kok tua, dan itu nanti ada tafsirnya lagi. Apanya? Oke. Mimpi Rasul tidak mungkin salah. Mimpi Tuhan pasti salah. Karena laisa kamitslihi syai'un. Iya. Oke. Ini pertanyaannya ringan. Gus, bolehkah mensalawati seseorang supaya bisa berjodoh? Ya kalau harapan terus kepada Allah ya bagus lah. Terus yang dipakai sholawat ya. Wah, ini ada 4-nya. Bagaimana nih? Kalau yang nggak bagus itu kan memaksakan kehendak ya. Kalau harapan kan ya bagus. Oh, iya. Jadi nggak apa-apa bersalawat supaya dapat jodoh? Ya kan di Ini langsung nyatet lagi. Nggak. di antaranya sarana ya, sarana qadul hawa itu supaya hajat kita kesampaian kan memperbanyak sholawat. Apalagi calon itu yang kita idam-idamkan karena kesalehannya, karena kebaikannya kan nggak masalah. Yang penting banyak bersalawat. Oke. Dari Hanum, Assalamualaikum Mbak Nana, tolong tanyakan Gus Baha, kapan mau punya akun Instagram? Masuk kalah sama Abi Quraisy. Nah, itu. Abi juga akun Instagramnya, kadang saya sih yang suka update akun Instagram Abi. Tapi Abi baca ya, Abi baca, Abi ngikutin. Dulu Abi Twitteran, sekarang udah nggak sempet. Tapi Abi tetap up to Ya date. jawabannya kapan-kapan atau memang nggak ingin. Karena tadi saya kan sibuk di rumah itu kan banyak yang ngaji tahfidz itu. Jadi membayangkan santri seneng ikut seneng, kalau kesulitan ngaji ikut. Ya pokoknya alihima anitum lah, kalau melihat santri susah belajar ya kita ikut susah. Betul. Jadi itu udah nyita waktu. Kalau WA aja nggak ada ya Gus, apalagi Nggak ada, Instagram. ya, Instagram. Ini titip tanya, siapa Kang Ruhin dan Kang Mustafa yang sering disebut-sebut oleh Gus Baha? Dalam setiap dakwah jika mencontohkan A atau B kan selalu pakai nama Ruhin dan Mustafa. Siapa itu Gus? Itu orang beneran atau? Orang beneran. Jadi saya itu ngaji kan, saya itu termasuk orang yang menghindari diundang acara-acara publik, kecuali pernah sepuh atau guru. Sehingga sebenarnya ngaji saya itu hanya istiqomah di Jogja sama di rumah. Nah, dulu kan saya kerja di UIPres tapi sambil ngaji. Karena saya ini nggak ngaji memang. Singkat cerita, 2 orang ini termasuk yang pertama. Ketika masih 20, masih di kontrakan Pak Gures, masih ikut ngaji. Karena adatnya pondok itu gejlok-gejlokan. Ya akrab betul ya, mereka anggap saya gurunya tapi ya berani makan di depan saya, berani apa saja karena ya memang akrab. Dan saya ngenang Nabi itu juga gampang saja kalau ada sahabat yang sering digojlok Nabi apa. Jadi sederhana sampai Nabi ada sahabat dipanggil Abu Hurairah, kadang dipanggil Abu Hirin. Jadi ceria sekali dulu Nabi dakwah itu. Iya, betul. Ada sahabat yang nama kamu siapa? Saya Huzan. Ndak bal anta sahel gitu kan. Jadi yang diganti-ganti namanya apa. Gampang sekali. Sehingga saking seringnya nyebut nama itu Nabi kadang ditanya sahabat, ini Ali khosoh apa ini untuk saya tok apa untuk semua? Ya untuk semua. Jadi itu kan khas-khas pondok ya. Jadi memang harus ada yang diajak lawan bicara. Tapi memang teman akrab sama saya. Sampai sekarang anaknya ada mondok di saya. Oke, jadi itu menjawab pertanyaan. Jadi yang penasaran itu betul ada 2 manusianya itu ada betul namanya. Oke, saya mau kasih kesempatan ke cucu-cucu ponakan. Gimana Izat? Gimana? Ada yang mau tanya ke Gus Baha, mau tanya ke kalau ke Habib udah sering, cuma nggak apa-apa bisa nanya ke Habib juga karena ini Syihab spesial. Tapi kalau Izat mau tanya apa Izat? Jadi bagaimana kita bisa melatih diri agar akhlak kita lebih kuat, terutama kan kita semua kuliah di luar dan mungkin di negara-negara beda value atau nilai-nilainya juga berbeda. Jadi begini ya, ketika saya pernah diundang komunitas NU di Korea Selatan, paling setahun yang lalu. Saya itu dulu Mbak Najwa kalau baca doa Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Ya Allah, Engkau dipuji di semuanya alam Engkau, baik di langit maupun bumi. Saya berpikir lalu pujian yang di bumi ateis atau bumi komunis gimana gitu. Tapi setelah saya di Korea, ternyata banyak tenaga kerja dari berbagai negara yang bikin masjid, yang sujud. Begitu juga saya sering punya teman yang
kuliah di Inggris, di Jerman, mereka juga cerita masih ngaji saya lewat internet, lewat YouTube. Nah, dengan tradisi ilmu yang benar, akidah yang benar, hadhihi ardullah misalnya, ini bumi Allah. Sehingga utang jasa Anda hanya kepada Allah. Ini air juga ciptaan Allah. Sehingga utang jasa kita ya sama Allah. Sehingga dengan demikian, meskipun ada negara yang tatanannya bagus, yang seakan-akan lebih baik timbang Indonesia, itu tidak mendikte kita, karena kita pertama merasa utang jasa sama Allah, bukan ada yang lain gitu. Karena bumi yang kita injak milik Allah, air yang kita minum milik Allah. Nah, bahwa orang melupakan Allah karena tadi berpikirnya sudah sangat melenceng ya, dikira itu negara baik, tertib, kemudian jasanya manusia itu. Oke, kita ngakui, tapi nomor satu tetap jasanya Allah Ta'ala. Sehingga saya kadang baca Quran, Pak Quras, ini tahadus bin iman. Kadang nggak kuat tak teruskan ketika Allah ngendikan misalnya, nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Mbok Yahoo sang bikin langit bumi, bikin air itu yang menciptakan Mbok Yahoo, kamu ngakui itu saya gitu. Karena sudah banyak yang nggak ngakui, akhirnya hubungannya sama makhluk bukan sama Allah. Ya kira-kira gitu. Supaya tetap. Iya. Coba Pak Quras mungkin mau nambahkan. Udah cukup. Jangan banyak-banyak. Ya, Rifati ada mau bertanya. Kak Fatih? Jadi tadi ada diskusi tentang mengikuti hati atau keperluan rasa di dalam dan juga akal. Tapi pertanyaanku mungkin untuk Gus Baha dan Habib lebih mendalami hal itu. Sekarang banyak orang membenarkan hal dengan mengatakan, oh saya hanya mengikuti hati saya. Dan mungkin hal-hal itu mungkin bisa aja kurang baik atau mungkin tidak, ya mungkin saja hal itu tidak benar atau bisa menyakiti orang lain. Jadi pertanyaanku adalah, apakah hati itu selalu benar, dan jika tidak, bagaimana kita bisa mengasahkan hati kita agar mungkin lebih sering benar? Ini tadi yang membicarakan hati tadi, tidak hati kamu dengan ilmu, ilmu dengan rasa. Iya, jadi begini. Ada yang dinamai hati nurani, ya kan? Tapi hati nurani itu tidak selalu benar. Karena hati nurani itu dibentuk oleh lingkungan, oleh budaya, oleh pengetahuan. Kalau ini keliru, bisikan hatinya keliru. Kira itu orang-orang itu ada diberikan oleh Syekh Abdul Halim Mahmud, ada bukunya menyangkut itu. Dia bilang, kamu kira itu filosof Yunani yang melecehkan perempuan, kira-kira hati nuraninya tidak ada. Itu kaum kapitalis. Apa hati nuraninya lebih rendah daripada orang komunis? Semua punya hati nurani, tapi hati dibentuk oleh ini. Hati nurani kalau mau benar harus dibentuk berdasarkan cahaya ilahi. Ya toh? Itu yang membentuk nurani. Kalau sudah terbentuk itu yang Nabi. Jadi yang sudah terbentuk itu yang Nabi katakan apa itu? Istafti qalbak. Jadi kalau sumbernya, isinya salah, ya ininya salah. Tapi ikuti Al-Quran. Bagaimana itu Al-Quran? Allahu nurus samawati wal ardh. Dia yang memberi cahaya. Akal diberinya, hati diberinya, ilham diberinya. Ini kumpulan, itu hati nuraninya pasti benar. Tapi kalau sumbernya, ya toh, jadi banyak orang berkata hati nurani. Enggak, hati nurani bisa salah. Tergantung dari mana sumbernya hati Dari nurani. mana sumbernya? Dan segala sumber Al-Quran. Segala sumber Al-Quran. Ya kan? Oke. Jadi mengasah hati untuk Nah, di benar situ dengan pentingnya belajar orang Al-Quran. ngaji. Betul, ngaji lagi. Ya kan, ngaji lagi, Quran lagi. Ya, Seperti contoh gini, ada orang ibunya meninggal terus cerita ke saya, Gus ini susah karena harta banyak saya habis untuk menghormati ibu, atau akhirnya meninggal juga. Setelah saya beri pencerahan, kamu harus bangga, uang kamu habis untuk kebaikan ngerawat ibu. Kayak apa kalau habis untuk membiayai hal-hal yang buruk? Akhirnya bisa syukur. Jadi ilmu lagi. Sama seperti kita misalnya demi hal yang nggak benar mau dibiayai 2 juta, kata kamu penting. Tapi secara syariat ada ibu kita, ada keluarga kita yang lebih mendesak.
Sehingga kalau ngaji terus ngerti bahwa yang kita inginkan ini nafsu apa hati. Jadi yang kita katakan hati jangan-jangan nafsu. Jadi itu makanya ada ayat intattaqu hayaj'al lakum furqanan. Sudah kamu takwa secara benar, pasti hati kamu tahu pembeda yang hak dan yang batil. Nah itu yang dimaksud Nabi istaftiqul bak itu yang sudah kelas itu, yang sudah kelas-kelas itu. Tapi kalau yang latar belakangnya macam-macam terus tanpa punya nurani ya tadi ya sebetulnya nafsu pasti. Ini nyambung ke pertanyaan sebelum ke Nishrin ya, ini nyambung ke pertanyaan Yuni. Mbak Nana pengen tanya sama Gus Baha dan Abi, bagaimana cara menghadirkan Allah di hati kita sedangkan Allah itu tak terbayang? Nyambung ke yang tadi Gus. Jadi kalau di surat Waqiah itu orang dilatih tadi Mbak Najwa ya. Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Hubungan terdekat kamu itu dengan saya kata Allah, karena saya menciptakan kamu. Seperti dalam kehidupan nyata saja hubungan dekat jenengan sama ibu sama bapak karena manusia yang menjadikan sebab wujud Anda. Lah Allah memaklumatkan dirinya juga gitu. Saya ini yang menciptakan kamu, harusnya kamu terdekat sama saya. Ketika kamu minum, apa kalian menciptakan air? Antum anzaltumuhu minal musni, apa kamu yang menciptakan awan yang menjadi air? Ketika kita bercocok tanam kata Allah, apa kamu yang menghidupkan tanaman itu? Semuanya saya. Nah, dengan merasa tergantung itu kepada Allah ketika kita masih janin ya, dikelola Allah sedemikian rupa di rahim ibu. Kita tidak tahu cara menyediakan Allah oksigen, kita tidak tahu cara Allah mengatur kesediaan air padahal dunia sudah seperti ini. Dengan seperti itu kan sering tergantung sama Allah. Makanya di tafsir itu inti dari tasawuf itu antumul fuqara ila Allah, semua harus merasa butuh sama Allah. Ya, mungkin Pak Graf bisa menambahkan itu. Ya, tapi tambahkan ya. Bisakah Tuhan dilihat? Tidak bisa ya? Sebenarnya bisa. Melalui alam raya. Jadi ada itu istilah tajalli. Tuhan menampakkan dirinya sesuai kemampuan kita melihat. Kita tidak bisa lihat Tuhan. Mata kita terlalu lihat matahari aja tidak bisa lama-lama, ya kan? Maka Tuhan ingin memperkenalkan dirinya. Dia ciptakan alam raya itu tadi yang dibilang khalaqtul khalqa liya'rifuni. Apa? Lihat. Kenapa ada ini? Kenapa ada itu? Tidak mungkin itu ada kalau tidak ada yang mengadakan. Maka lahir, oh ini dia hebat ini. Kok bisa begini, bisa begini, bisa begini. Jadi karena itu dalam konteks mengingat ada yang dinamai jangkar. Jangkar emosi, jangkar ingatan. Itu lihat itu foto yang di atas. Lihat itu terus ingat ayah. Ya, betul. Jangkar untuk kita ingat. Kenapa kita pasang ayat-ayat Quran di rumah? Itu jangkar. Ya toh? Nah, ini orang tidak mau pakai jangkarnya. Jadi dia lupa. Tapi jadikan semuanya jangkar. Semua bisa jadi jangkar. Dengar guntur, ingat Tuhan, ada doanya kan? Subhanallah di yusabbihu ra'du bihamdih. Ya, jadi itu yang diajarkan supaya selalu ingat, oh ini begini. Jadi tidak pernah lupa. Oke. Nishrin? Oke, sebenarnya ini sekalian curhat juga ya. Boleh, nggak apa-apa curhat. Sebenarnya yang aku alamin, baik teman-teman aku juga kayak nggak ngerasa atau nggak tahu makna di balik ritual-ritual tersebut. Nah, gimana kita, mungkin bisa cerita pengalaman sendiri, gimana kita bisa bergerak dari pelajaran-pelajaran agama Islam atau pengertian-pengertian agama Islam yang sebatas ritual doang pada diskusi-diskusi yang lebih dalam, yang lebih spiritual dan bermakna. Jawabannya proses. Ya semuanya itu proses. Dulu saya juga sering ditanya anak-anak SMA, ketika di Jogja sering ditanya anak-anak kuliah, gimana Gus kalau sholat supaya ingat Allah? Terus, padahal saya tidak paham lafaz-lafaz itu, kalimat-kalimat itu maknanya apa. Ya saya jawab, setidaknya kamu dengan sujud tahulah, harus tunduk kepada siapa, kepada Zat yang Maha Besar, Allahu Akbar. Jadi kalau kaidah di kitab usul fikih, ma la yudraku kulluh, la yudraku kulluh. Kalau tidak bisa semua secara total, ya sebagian-sebagiannya kita tahulah. Misalnya makna-makna ayat Quran susah, ya Allah Akbar, Allah Maha Besar. Ketika sujud, implementasi dari ketundukan seorang hamba kepada Allah.
terus ada yang sedang punya banyak masalah, sebesar-besar masalah kita masih besar ampunan Allah, rahmat Allah. Kalau kita sudah berusaha mencari calon istri tapi belum berhasil, dapat putus, apakah tandanya kita harus pasrah, Gus? Harusnya mulai usaha juga sudah sambil pasrah. Dari awal harus sudah pasrah. Iya. Ini mesakno, Gus, ini belum dapat putus. Coba tolong ditengahkan. Kalau saya dukun sih terus tak kasih aji-aji, berhubung saya ada dukun ya. Nasihatnya ya sabar aja sambil berusaha. Oh, itu terus berusaha. Saya mau jawab singkat. Kalau Anda mau pasangan laki-laki bagi perempuan, perempuan bagi laki-laki yang sempurna, kawinnya di sorga. Di dunia ini tidak ada yang tidak berkekurangan. Jadi itu pilihlah. Ada pilihan, pilihlah yang agamanya baik. Oke. Setelah itu nanti pilih yang lainnya kan. Fasfar bizatidin, tariwat yadak. Oke. Jadi jangan mencari yang sempurna. Jangan mencari yang Tetap sempurna. usaha. Tidak mungkin dapat yang sempurna. Semua ada kekurangannya. Yang sempurna lamunan saja. Iya. Lamunan saja. Di lamunan. Nisrin, jangan cari yang sempurna. Ini nggak apa-apa ya para jomblo, kita jawab ya supaya tenang hatinya. Dari Musbir, bagaimana cara ta'aruf yang benar menurut syariat agama, Gus? Ya yang nggak ada pelanggaran syariat jawabannya. Simpel, jangan melanggar syariat. Itu cara ta'aruf yang benar. Tapi dekat, berkenalan, mencari tahu itu masih oke kan, Gus? Ya pokoknya kalau masih dalam proses yang baik dan untuk hal yang baik itu kan masih ditoleransi oleh syariat. Iya. Terus tidak Ya huluwah. kunjungi rumahnya, kenalan sama orang tuanya. Kan pantangannya tuh huluwah Pak Guru ya. Iya. Jadi sama-sama keluar. Jangan beli kucing dalam karung. Harus kenal. Harus kenal. Nabi suruh kenal. Dulu merasa cukup dengan melihat. Sekarang tidak. Harus dengar suaranya gimana. Ya kan? Ya, oke. Oke, jadi tetap harus kenal gitu ya. Oke, ini ada lagi kita kumpulkan nih yang jomblo-jomblo biar sekalian. Mana nih satu lagi tadi sebentar. Oh enggak, ini bukan soal jomblo tapi ini juga netizen secara umum. Dari Lestari mau bertanya dong, Mbak Nana, mohon pendapatnya kalau kita menjadi fans yang ngefans banget sama idola atau menjadi fans seperti K-pop yang sangat fanatik, itu sebetulnya tidak apa-apa atau sebaiknya jangan kalau kita mengidolakan sesuatu sampai fanatik luar biasa? Ya lah, pasti jawabannya jangan. Kalau apa-apa berlebihan pasti tidak baik. Karena nanti resikonya gampang kecewa. Oke, jadi segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, termasuk berlebihan, ngefans berlebihan itu juga tidak baik. Iya, itu dari dulu begitu. Ada orang-orang yang terlalu ngefans pada Nabi, sampai pada Nabi. Begitu ada berita Nabi meninggal, dia murtad. Iya, karena berlebihan. Karena berlebihan. Jangan menilai sesuatu karena ada unsur materi. Jangan menilai sesuatu karena orangnya. Nilailah sesuatu itu berkat substansi yang ada padanya. Iya kan? Oh itu dia yang bilang begini, ulama ini, profesor ini. Belum tentu benar. Ya toh, jadi. Banyak juga kan calon jemaah haji yang sudah menabung bertahun-tahun, sudah betul-betul rindu ingin datang, kemudian tiba-tiba karena situasi, rencana berubah, sulit untuk mengikhlaskan, itu sulit buat atau rela tidak pergi padahal sudah dibayang-bayangkan dan sebagainya. Bagaimana mengobati kekecewaan mereka yang tidak bisa ke tanah suci tahun ini?